Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Teguh Ananto Kusuma, Praja Utama, NPP 300725 kelas A3, beserta teman saya ini Roman Wahyu Saputro dan Satria Bima Ramadan akan mempresentasikan tentang materi partisipasi politik. Seperti yang kita tahu, bahwasanya partisipasi politik merupakan suatu bagian dalam berpolitik. Partisipasi sendiri diartikan sebagai keterlibatan dan keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks politik, partisipasi politik memiliki arti sebagai kegiatan warga negara untuk turut serta dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan atau proses politik. Di negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi politik adalah hal yang sangat penting dalam demokrasi. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Saya mengambil contoh pada David Easton dalam bukunya The Political System yang memuat mengenai konsep input dan output politik. Tuntutan dan dukungan serta umpan balik terhadap keseluruhan sistem merupakan komponen yang saling berhubungan. Tuntutan dan dukungan diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan seperti input masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem dan kemudian menjadi bentuk output serta adanya mekanisme umpan balik melalui proses yang berlangsung. Sebagai salah satu variabel dalam suatu sistem, input dapat berupa tuntutan maupun dukungan. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam, yaitu tuntutan yang berasal dari internal serta bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal. Tuntutan yang berasal dari eksternal akan mudah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan dianggapnya tuntutan eksternal sebagai hal yang berada di luar sistem politik atau sebagai sistem-sistem yang lain. Sedangkan input yang berasal dari internal bisa dikatakan sebagai akibat langsung dari sistem politik tersebut. Tuntutan yang berasal dari internal ini bisa menjadi muncul karena situasi kerja dari sistem politik tersebut yang menginginkan adanya perubahan pada sistem politik yang ada. Ya, kemudian saya akan melanjutkan dari presentasi dari Teguh. Variabel lain dalam input adalah dukungan. Dukungan ini merupakan bentuk tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk dukungan ini seringkali tidak nampak berupa tindakan nyata. Bisa saja berupa pernyataan ataupun sikap dari unit di dalam sistem politik ataupun lingkungan. Easton juga menjelaskan bahwa dukungan bisa juga berupa sikap atau kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain. Dukungan biasanya berasal dari kelompok kepentingan atau unit politik yang membutuhkan kepemimpinan baru. Kemudian, input dalam suatu sistem menjadi variabel yang sangat diperlukan untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem. Tanpa adanya input ini, sistem tidak akan dapat bekerja. Namun di samping itu, tuntutan bisa terjadi terlalu banyak dan beragam jenisnya sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Kemudian variabel selanjutnya adalah output, yaitu dalam rumusan Easton, output adalah status sistem legal, keputusan administrasi, tindakan, dekrit, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Konsensus informasi suatu majelis kesukuan dan juga selera dan manfaat para penguasa. Kemudian proses output ini menghasilkan suatu tindakan ataupun kebijakan sebagai bentuk langkah preventif dalam memecahkan segala kebutuhan sistem politik yang sedang dihadapi oleh suatu negara. Kemudian variabel output ini juga mempengaruhi kerja dari sistem politik selanjutnya. Hal ini terjadi karena kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya suatu output tersebut. Kemudian jika output tidak sesuai harapan, maka akan terjadi erosi dukungan yang selanjutnya akan mengganggu daripada stabilitas sistem. Variabel output akan menghasilkan efek feedback atau timbal balik, umpan balik, kemudian hasil pencitraan dan tanggapan lingkungan terhadap output yang dihasilkan. Proses feedback sangat penting peranannya pada pemerintah karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat itu sendiri. Yang saya lanjutkan bahwasanya proses berlangsungnya suatu feedback tentu tidak terlepas dari intervensi variabel lingkungan. Lingkungan yang dimaksudkan bisa dari berupa lingkungan dari dalam maupun luar lingkungan sendiri. Lingkungan dalam suatu sistem bisa berupa suatu tekanan atau bahkan gangguan. Keberadaan variabel lingkungan sangat memungkinkan menimbulkan suatu hubungan yang baru karena keberadaan lingkungan tersebut dalam suatu sistem politik. Suatu sistem selalu terkait dengan keadaan di mana bagiannya satu sama lain bergantung secara fungsional yang mempunyai batas-batas tertentu, tapi merupakan komponen daripada suatu keutuhan yang bulat.
Jika salah satu komponen itu berubah, maka bagian-bagian lain juga pasti berubah. Dengan perkataan lain, dengan suatu variabel dalam sebuah sistem politik mengalami perubahan kualitas dan kuantitas, maka yang lain juga akan mengalami perubahan yang sama, walaupun dalam kadar yang berbeda. Di samping itu, akibat tekanan lingkungan, maka sistem juga akan berubah penampilannya hingga bagian yang mengalami tekanan itu kembali dalam kondisi yang semula. Sistem politik sendiri memiliki fungsi yang tidak terlepas dari fungsi input dan output dari sistem politik itu sendiri. Fungsi input dalam fungsi sistem politik sebagai suatu yang menunjukkan berbagai efektivitas yang memungkinkan suatu sistem berjalan. Pada umumnya input dalam suatu sistem politik dimanitafsirkan ke dalam sebuah dukungan dan tuntutan input merupakan bahan bakar untuk menjamin kelangsungan hidup suatu sistem politik itu sendiri. Selanjutnya, fungsi output dalam fungsi sistem politik adalah sebagian pembuatan peraturan dan kebijakan yang merupakan salah satu fungsi output dalam sistem politik. Terdapat hubungan yang saling berkaitan antara satu sama lain yang membuat peraturan dan undang-undang sebagai wujud kebijakan adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan sebuah fungsi. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari partisipasi politik ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan anjing.